Halo, perkenalkan, nama saya Andreas Hane dengan NIM 31120029 dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 4 Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang monitoring aktivitas ekonomi secara makro. Sebelum masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan studi tentang keseluruhan ekonomi, tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Kita akan masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang variabel ekonomi untuk mengukur jumlah. Terdapat dua variabel untuk mengukur jumlah dan kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama persediaan yang merupakan jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu. Yang kedua aliran yang merupakan jumlah yang diukur per unit waktu. Pokok pembahasan yang kedua yaitu beberapa definisi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi makro. Yang pertama yaitu pendapatan, yaitu total pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Dan yang kedua pengeluaran, yaitu dana untuk pembelian barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu produksi, yaitu total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan. Pokok pembahasan ketiga yaitu siklus aliran pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama yaitu perekonomian sederhana adalah terdiri dari dua, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat di rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang berikut perekonomian sesungguhnya. Yang ketiga, aliran dalam perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Yang keempat, aliran dalam perekonomian empat sektor, yaitu perekonomian yang melibatkan empat sektor, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Dalam perekonomian ini disebut juga perekonomian terbuka. Pokok pembahasan yang keempat yaitu pengukuran aktivitas ekonomi secara makro. Yang pertama yaitu pengukuran perkembangan perekonomian GDP, yang merupakan jumlah nilai pasar barang dan jasa dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah tertentu selama periode tertentu. Yang kedua, terdapat tiga pendekatan GDP, yaitu yang pertama pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah total pengeluaran penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu wilayah selama periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai semua produksi akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Terdapat dua GDP, yaitu yang pertama yaitu GDP nominal, yang barang dan jasa dihitung berdasarkan harga berlaku. Dan yang kedua GDP real, yang nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga konstan atau tahun dasar. Pokok pembahasan kelima yaitu neraca nasional adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan hutang atau daftar aset dan kewajiban. Pertama yaitu kekayaan adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Yang kedua, kekayaan neto adalah nilai kekayaan seseorang dalam neraca. Dan yang ketiga, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat penukar. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah
tingkat perubahan GDP real dari satu tahun ke tahun berikutnya. Berikutnya terdapat dua pengukuran tingkat harga. Yang pertama yaitu inflasi merupakan suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus dari satu tahun ke tahun berikutnya. Dan yang kedua, indeks harga konsumen merupakan perbandingan harga relatif sekelompok barang dan jasa terhadap sekelompok barang dan jasa pada tahun dasar. Baik, terima kasih. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya.